Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu 10 Februari tahun 2021 adalah peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Scholastica adalah adik dari Santo Benedictus Abbas. Ia juga menjadi biarawati dan tinggal di dekat biara kakaknya di Monte Cassino, Italia. Setiap tahun, ia selalu mengadakan pembicaraan rohani dengan kakaknya. Suatu kali, Scholastica menginginkan agar pembicaraan diperpanjang, namun Benedictus menolak. Maka, Scholastica berdoa dengan kusuk sehingga turunlah hujan badai yang sangat hebat dan menghalangi keduanya untuk meninggalkan tempat pertemuan mereka. 3 hari kemudian, Scholastica wafat dan pada saat yang sama, Benedictus melihat adiknya itu dalam rupa burung merpati naik ke surga. Santa Scholastica seringkali dijadikan penolong untuk mohon cuaca yang baik. Ia meninggal pada tahun 543 dan dikuburkan di Monte Cassino dalam kubur yang telah disiapkan untuk Benedictus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai 9 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."
Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pujian dan teguran dari hati yang tulus. Masyarakat kita adalah lahan subur bagi budaya nama baik. Demi nama baik, orang berlomba mengejar penghargaan dan mengumpul sertifikat. Para pejabat sejak awal masa tugasnya berusaha mendapatkan penghargaan sebanyak dan secepat mungkin. Dengan tumpukan sertifikat dan penghargaan, orang merasa yakin nama baiknya terjamin. Untuk tujuan yang sama, para pecandu nama baik berusaha membungkam setiap kritik dengan senjata pelecehan nama baik. Orang beranggapan nama baiknya tergantung pada pendapat orang atau hasil survei. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini mewartakan letak kebaikan yang sesungguhnya. Kebaikan manusia bukan hanya soal nama, tetapi isi hatinya. Dari isi hatinya ditentukan kebaikan dan kenajisan atau kekafiran seseorang. Kesejatian setiap ibadat, puasa, amal, doa dan karya, serta kesalehan bersumber dari dalam hati manusia. Hati yang tulus melahirkan kebajikan. Untuk menjadi baik dan benar, serta berharga di mata Tuhan dan sesama, manusia perlu bertobat, membersihkan hatinya dari segala kejahatan, dan belajar memelihara benih kebaikan dalam hatinya. Orang yang mencintai Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus dan jujur dapat berdiri teguh dalam segala keadaan. Ia tidak akan dibelokkan oleh gratifikasi dan pujian. Teguran, kritik, bahkan fitnah sekalipun takkan melumpuhkannya. Kebaikan dan kebenaran hati menjadikan orang berani dan tekun, memahami dan tidak menghakimi. Saudara-saudariku terkasih, pada hari ini Yesus memanggil kita untuk menyadari bahwa dalam masyarakat banyak pujian, penghargaan dan kritik menjadi topeng kepentingan tertentu. Hanya hati yang bersih yang dapat memberikan pujian, penghargaan yang jujur serta melahirkan kritik dan teguran yang tulus. Janganlah melupakan kebenaran bahwa pujian tulus membesarkan hati dan kritik benar meluruskan hati yang bengkok. Hal yang sama menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah dan mendatangkan berkat bagi sesama. Karena itu, orang baik dan benar
pantas dikenang dan akan tetap hidup dalam hati banyak orang. Semoga demikian. Amin.